Talia segera menuju ke ruangan Dimitri, matanya penuh dengan pertanyaan dan kekecewaan. Ketika pintu terbuka dan melihat Dimitri tampak serius menatap komputernya, Talia langsung masuk dan berdiri di depan Dimitri. Dimitri akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat kedatangan sang istri. "Baby, kau kemari. Kenapa dia masih di sini? Bukankah kau sudah bilang dia tidak boleh datang lagi?" Dimitri menghela napas panjang dan mengernyit heran. "Hei, ada apa ini? Aku bertemu Nova di depan tadi dan dia ingin menemuimu terkait pesta Tuan Boguslav." "Oh my god, aku bahkan tak tahu hal itu. Mengapa kau marah padaku?" Dimitri heran melihat kemarahan di ekspresi wajah Talia yang tak biasa dilakukannya. "Aku hanya tak suka melihatnya di sekitarmu. Aku tak marah padamu, aku hanya mengatakan kekesalanku. Apakah aku tak boleh kesal?" Dimitri beranjak berdiri dan menghampiri Talia. "Baby, what's wrong with you? Tak biasanya kau seperti ini. Jadi aku tak boleh seperti ini. Aku tak boleh kesal ketika melihat mantan pacar suamiku datang kemari untuk mengundangnya ke pesta." Suara Talia meninggi dan Dimitri menangkuk wajahnya. "Hei, tenanglah. Kau tahu bahwa aku juga tak akan menggubrisnya. Jadi kau tak perlu marah seperti ini." Talia menghela napas panjang. Kepalanya terasa berdenyut. "Aku mengusirnya tadi," ucapnya dengan suara yang mulai pelan. "Seharusnya kau tak perlu mempedulikannya dan aku sendiri yang akan menyuruhnya pergi. Ini masalah sepele, jadi jangan sampai membuatmu kehilangan kendali." Dimitri menatap dalam mata indah sang istri yang terlihat sendu. Lalu Talia memeluk Dimitri. "Apakah aku berlebihan? Oh God, ada apa denganku?" Dimitri memeluk hangat tubuh Talia yang dikuasai emosi. "Maafkan aku, sepertinya kau terlalu lelah karena setiap hari ikut dalam menyelesaikan masalah perusahaanku. Dan kau juga harus mengawasi perusahaan Uncle Dom juga. Aku ingin berlibur. Kau bisa meluangkan waktumu?" tanya Talia. Dimitri mengangguk. "Tentu saja, apapun kulakukan untukmu. Terima kasih." Dimitri mengecup kening Talia dan kemudian menatapnya dengan penuh cinta. I love you too." Dimitri berdiri di ambang pintu ruang pribadinya, menatap Talia yang terlelap di sofa bulu berwarna hitam di sudut ruangan. Cahaya lembut dari lampu meja menerangi wajahnya yang tenang, menciptakan bayangan halus di sekitar matanya yang tertutup. Sudah hampir malam, dan Dimitri masih belum bisa memahami mengapa Talia memilih untuk tidur di sini sepanjang hari daripada di mansion. Dengan hati-hati, Dimitri berjalan mendekati sofa. Dia tidak ingin membangunkan Talia, tetapi ada rasa khawatir yang menyelimuti pikirannya. Dia duduk di kursi di sebelah sofa, memandang Talia dengan lembut. Rambut coklat panjangnya terurai, sebagian menutupi wajahnya. Dimitri mengulurkan tangan dan dengan lembut menyibatkan rambut dari wajah Talia, memungkinkan dirinya untuk melihat istrinya lebih jelas. "Kita akan berlibur besok. Maafkan aku tak peka dengan yang kau inginkan," bisiknya. Sejenak, Dimitri memandang Talia yang masih terlelap hingga akhirnya Talia perlahan mulai bergerak, tanda-tanda bahwa dia akan segera bangun. Dimitri masih menatapnya, menunggu dengan sabar. Matanya perlahan membuka, dan dia tampak sedikit bingung sebelum menyadari di mana dia berada. Saat pandangannya bertemu dengan Dimitri, senyum lembut muncul di wajahnya. "Maaf, aku ketiduran," kata Talia dengan suara serak, masih dipengaruhi oleh rasa kantuk. Dimitri tersenyum, meraih tangan Talia dan menggenggamnya. "Tidak apa-apa, baby. Kau tampak sangat lelah. Besok kita akan berlibur. Aku memilih daerah pantai. Kau tak masalah kan?" Talia mengangguk dan kemudian menarik kepala Dimitri dan memagut bibirnya. "I want you," bisik Talia di sela-sela ciumannya. Pagi yang dingin itu terasa berbeda bagi Dimitri. Sinar matahari memang tak terlihat karena cuaca masih cukup dingin, namun salju sudah tak turun sejak kemarin menandakan awal hari yang sempurna untuk berlibur. Talia, sang istri, sudah bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Aroma kopi dan roti panggang mengisi udara, namun ada sesuatu dalam sikap Talia yang membuat Dimitri sedikit cemas. Ia tidak bisa mengabaikan bahwa mood Talia tampak sedikit berbeda dari biasanya sejak kemarin.
Dan Dimitri hanya berpikir mungkin itu semua karena kedatangan Nova ke perusahaannya kemarin. "Morning," sapa Talia dengan senyum cerahnya. Dimitri mengecup bibir Talia. "Morning, baby." Kemudian mereka duduk bersama di meja makan. "Kau siap untuk pergi ke pantai?" tanya Dimitri dan mulai menyantap makanan yang disiapkan oleh Talia di atas piringnya. Talia mengangguk semangat. "Ya, aku siap. Aku tak sabar dengan perjalanan ini." Setelah sarapan yang diisi dengan obrolan ringan, mereka berdua bergegas menyiapkan diri untuk liburan mereka. Destinasi mereka hari itu adalah sebuah pantai yang cukup jauh dari mansion, sekitar 2 jam perjalanan. Dimitri telah merencanakan hari ini dengan teliti, ingin memberikan Talia pengalaman yang sedikit menghapus rasa jenuhnya. Selama perjalanan, Talia yang duduk di sebelah Dimitri, sesekali tersenyum dan tertawa, namun juga sesekali-kali terdiam dan memandangi jendela dengan tatapan kosong. Dimitri berusaha mencairkan suasana dengan bercanda dan bercerita, dan Talia ikut terlihat senang. Ketika mereka akhirnya tiba di pantai, pasir putih dan deburan ombak menyambut mereka. Dimitri merasa lega melihat keindahan alam di depan mata mereka, yakin bahwa Talia akan senang dengan tempat ini. Namun, saat mereka baru saja turun dari mobil, Talia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, "Hani, aku rasa aku ingin pergi ke pegunungan saja. Entah kenapa, aku merasa pantai bukan tempat yang tepat untuk hari ini. Tak sesuai dengan keinginan hatiku." Dimitri terdiam sejenak, mencoba memahami permintaan mendadak Talia. Perjalanan yang mereka tempuh cukup panjang, dan sekarang Talia ingin mengubah rencana mereka. "Aku ingin ke pegunungan saja," lanjut Talia. Ia bisa merasakan kekesalannya mulai naik, tetapi ia menahannya, berusaha tetap sabar dan memahami sang istri yang mungkin saat ini moodnya sedang buruk. "Baiklah, sayang," kata Dimitri akhirnya, dengan nada suara yang terkontrol. "Aku akan mencari daerah perbukitan di dekat sini. Semoga kita bisa menemukan tempat yang kau inginkan." Mereka kembali ke mobil dan Dimitri mulai mengemudi, mencari daerah perbukitan terdekat. Perjalanan kali ini terasa lebih sunyi, dengan hanya suara mesin mobil yang mengisi kekosongan. Dimitri sudah menyalakan GPS-nya dan mencari area perbukitan yang dekat dengan tempat itu. Talia tampak gelisah, dan Dimitri tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Baby, apa yang sebenarnya terjadi? Kau terlihat gelisah. Apakah kau masih memikirkan tentang Nova?" tanya Dimitri lembut. Talia menundukkan kepala, menghela napas sebelum menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa tidak tenang. Mungkin aku terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak penting. Maafkan aku jika ini merepotkanmu. Mungkin saja aku takut kehilanganmu." Dimitri meraih tangan Talia dan menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin kau bahagia. Jika pergi ke pegunungan membuatmu merasa lebih baik, maka itulah yang akan kita lakukan. Kau tak akan pernah kehilanganku, baby." Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sebuah daerah perbukitan yang cukup indah. Pepohonan hijau dan udara segar menyambut mereka, namun angin dingin mulai berhembus, membuat Talia merapatkan jaketnya. Mereka berjalan sebentar, menikmati pemandangan dari atas bukit, namun Talia terlihat semakin tidak nyaman. "Aku minta maaf, Hani," kata Talia sambil menggosok-gosok lengannya untuk menghangatkan diri. "Aku rasa cuacanya terlalu dingin. Mungkin kita harus pulang saja. Aku hanya ingin berada di kamar yang hangat dan berpelukan denganmu saja. Aku tak ingin berada di sini." Dimitri menahan kekesalannya yang semakin memuncak. Ia merasa semua usaha dan perjalanan panjang ini sia-sia. Namun, melihat Talia yang kedinginan dan tampak tidak nyaman, ia menekan emosinya dan tersenyum lembut. "Baiklah, baby, kita pulang saja," katanya, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Yang penting adalah kau merasa nyaman." Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dan penuh dengan pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepala Dimitri. Ia tidak bisa memahami perubahan suasana hati Talia yang begitu cepat. Namun, ia tahu bahwa kadang-kadang, hal-hal seperti ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Ketika mereka tiba di mansion,
Dimitrei segera menyalakan pemanas ruangan dan mengajak Thalia masuk ke dalam. Thalia langsung menuju kamar mereka, melepaskan jaket dan sepatu, lalu merangkak ke tempat tidur yang nyaman. Dimitrei mengikuti, dan tanpa berkata apa-apa, ia membungkus tubuh Thalia dengan selimut tebal dan memeluknya erat. "Maafkan aku, Hani," bisik Thalia, suaranya terdengar parau. "Aku tahu hari ini tidak berjalan seperti yang kau rencanakan. Aku benar-benar minta maaf." Dimitrei mencium kening Thalia dengan lembut. "Tidak apa-apa, baby. Yang penting adalah kita bersama. Hari ini mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, tapi aku senang bisa berada di sisimu dan meluangkan waktu liburku bersamamu." Dalam kehangatan pelukan Dimitrei, Thalia merasa hatinya mulai tenang. Ia tahu bahwa Dimitrei sangat menyayanginya, dan meskipun hari ini tidak berjalan sesuai rencana, ia merasa bersyukur memiliki seseorang yang begitu sabar dan pengertian seperti Dimitrei. Hari berikutnya, Thalia ingin merencanakan perjalanan lain. "Hani, aku ingin pergi ke rumah peternakanmu. Salju sudah mulai mencair." Dimitrei yang sudah bersiap akan ke kantor tentu saja heran dengan keinginan Thalia yang mendadak itu. "Sayang, aku harus bekerja hari ini. Bagaimana jika besok saja?" ucap Dimitrei sembari menangkup wajah cantik Thalia yang terasa hangat. Thalia mencebik namun tetap mengangguk. "Baiklah," sahutnya pasrah. Lalu Dimitrei memeluk Thalia dan membelai punggungnya. "Aku akan pulang cepat hari ini jika kau tak ingin pergi ke perusahaan." "Tidak perlu, aku tahu bahwa pekerjaanmu sangat banyak dan kemarin seharusnya sudah selesai." Thalia tersenyum dan kemudian mengecup bibir Dimitrei. Dimitrei kemudian berpamitan dan pergi dari hadapan Thalia. Thalia menghela napas panjang dan kemudian duduk di tepi ranjang. Sore harinya, Thalia akhirnya pergi sendiri ke sebuah peternakan tanpa menunggu Dimitrei pulang. Dia benar-benar ingin ke sana dan keinginannya itu tak bisa ditunda lagi. "Paman, aku akan memakai mobil sendiri," ucap Thalia pada sang sopir. "Tapi Anda belum terlalu mengenal kota ini, Nyonya. Biar aku saja yang menyetir." Baiklah kalau begitu. Oh ya, kita pergi ke perusahaan Dimitrei terlebih dulu, siapa tahu dia sudah menyelesaikan pekerjaannya," sahut Thalia dan kemudian naik ke dalam mobil mewahnya.